Assalamualaikum teman-teman, saya Khairnisa dan di sini saya akan menjelaskan tentang masalah pendidikan saat ini berdasarkan video dari 1%. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan konteks-konteksnya dulu, yaitu bab 1, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Bab 2-nya, tinjauan materi dan pembahasan, serta bab 3 yaitu kesimpulan dan saran. Oke, kita masuki saja bab 1 yaitu latar belakang. Pendidikan latar belakangnya adalah pendidikan merupakan suatu kebutuhan yang tidak bisa lepas dari kehidupan manusia. Dalam zaman yang semakin modern ini, pendidikan merupakan modal yang harus kita miliki dalam menghadapi tuntunan zaman. Selain itu, pendidikan merupakan proses yang penting dalam mencetak generasi bangsa selanjutnya. Apabila hasil dalam proses suatu pendidikan gagal, maka akan sulit dicapainya kemajuan suatu bangsa. Seperti halnya dalam metode pembelajaran yang digunakan, hendaknya dapat membangkitkan semangat siswa tanpa mengesampingkan penguasaan dan pemahaman materi yang disampaikan. Dalam suatu pembelajaran, bukanlah sekedar menyerap informasi dari guru, tetapi juga melibatkan berbagai kegiatan dan proses belajar yang harus dilakukan untuk mendapatkan mutu pendidikan yang berkualitas. Rumusan masalah. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah yang pertama, apa masalah pendidikan saat ini? Yang kedua, apa tujuan pendidikan? Yang ketiga, apa yang dapat kita lakukan sebagai calon pendidik untuk sistem pendidikan saat ini? Nah, tujuan penelitian di sini adalah yang pertama, untuk menambah pengetahuan pendengar mengenai masalah pendidikan saat ini. Yang kedua, sebagai tugas mata kuliah perkembangan peserta didik. Dan yang ketiga adalah mengemukakan pendapat mahasiswa tentang masalah pendidikan saat ini. Manfaat penelitian. Manfaat dari terciptanya mini riset ini adalah diharapkan mahasiswa khususnya calon pendidik untuk lebih peka lagi terhadap masalah pendidikan, khususnya di Indonesia. Adapun manfaat lain dari penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengetahuan kita tentang masalah pendidikan saat ini. Oke, kita masuki saja bab 2, yaitu tinjauan materi sekaligus pembahasan. Yang pertama adalah masalah dari sistem pendidikan. Salah satu Science Communication terkenal Niels deGrasse Tyson berkata, sekolah mereward nilai atau IPK, tetapi sayangnya kehidupan tidak mereward nilai atau IPK. Jadi dapat dikatakan bahwa sekolah tidak efektif pengaruhnya bagi kehidupan kita. Yang kedua, tujuan pendidikan. Menurut video yang saya ambil, tujuan pendidikan adalah menyiapkan manusia untuk menjalani hidup. Pendidikan juga membantu manusia untuk memiliki skill dalam menjalani hidup. Yang ketiga, apakah sekolah telah berperan seperti itu? Niels deGrasse Tyson menyatakan bahwa sekolah yang ada saat ini belum dapat mencapai tujuan tersebut. Ungkapan tersebut berlandaskan kepada hal yang dihargai di sekolah adalah nilai tinggi. Sayangnya nilai tinggi di sekolah tidak menjamin bahwa kita akan siap menjalani kehidupan setelah lulus. Walaupun terdapat riset yang juga menyatakan bahwa nilai berpengaruh pada kesuksesan. Jadi sebenarnya di kehidupan kita ini, sebenarnya nilai itu tidak terlalu berpengaruh dalam kesuksesan. Banyak kok orang-orang yang gak punya nilai bagus, orangnya biasa-biasa aja waktu di sekolah atau terkesan sebagai orang yang di belakang, dia bisa sukses di kehidupan kedepannya. Seperti Thomas Alva Edison dulu pernah dibilang idiot sama orang, terus itu Bill Gates yang di DO dari Harvard gitu. Jadi nilai itu sebenarnya jika kita kaji lebih dalam lagi tidak berpengaruh kepada kesuksesan kita di depannya. Lalu yang ketiga adalah Elon Musk pernah berkata, sekolah hanya menjelaskan apa, tetapi bukan mengapa. Nah, kenapa sih Elon Musk bilang gitu?
Gini loh, kita di sekolah mempelajari matematika, mempelajari sains, mempelajari fisika, segala macam. Kita tahu apa yang kita pelajari, tapi kita nggak tahu untuk apa sih itu semua dipelajari di kehidupan kedepannya. Nah, maka dari itu Elon Musk menyatakan pendapat tersebut. Nah, adapun pendapat lain, seperti Sir Ken Robinson menyatakan bahwa sekolah itu membunuh kreativitas muridnya. Hal tersebut dikarenakan para siswa disuruh untuk terus-menerus melakukan hal yang sama, diajari hal yang sama, dan punya standar yang sama karena para siswa diwajibkan untuk mengikuti seluruh aturan. Hal tersebut menyebabkan kreativitas mereka menghilang. Gini loh, ada anak yang gak pinter matematika, tapi dia bisa mengekspresikan dirinya di seni gitu. Tapi dia harus mengikuti pelajaran matematika yang sebenarnya tidak fashion dia. Jadi disitulah katakan oleh Sir Ken Robinson bahwa sekolah itu membunuh kreativitas muridnya. Kita melakukan hal yang sama setiap harinya. Kita harus belajar hal yang sesuai aturan kurikulum. Dan kita tidak punya kesempatan untuk berekspresi, menuangkan kreativitas kita. Itulah pendapat Sir Ken Robinson tadi. Lalu yang keempat ya. Hal yang diajarkan di sekolah tidak relevan dengan yang dibutuhkan. Dalam kehidupan, hal yang kita butuhkan diantaranya kecerdasan intelektual, kecerdasan dalam berinteraksi sosial, kecerdasan dalam mengatur keuangan, cara bekerja sama, dan lain-lain. Menurut video tersebut, pelajaran di sekolah belum relevan dengan apa yang dibutuhkan di dunia nyata. Mungkin hanya menggunakan 10-15% ilmu yang dipelajari di sekolah yang nantinya untuk kehidupan. Nah, di sini benar juga sih kalau misalnya kita SD, SMP, SMA, ilmu-ilmu yang kita dapatkan di situ belum tentu nantinya bisa kita kepake di kehidupan masa depan gitu. Kita pelajari tentang biologi gitu, tapi ujung-ujungnya kita ngambil ekonomi kan nggak kepake juga gitu. Karena bidang pekerjaan kita itu ekonomi, jadi untuk apa gitu biologinya yang kita belajar dulu gitu. Yang kelima, masalah-masalah teknis. Di Indonesia sendiri terdapat masalah teknis yang menghambat sistem pendidikan seperti korupsi. Perlu kita ketahui bahwa dana pendidikan adalah dana terbesar di APBN. Namun, dana tersebut terkadang tidak sampai ke sekolah, siswa, ataupun guru. Kalian juga bisa memikirkannya kenapa dana itu tidak bisa sampai ke yang tepat sasaran maksud saya. Nah, lalu apa nih yang dapat kita lakukan untuk memperbaiki atau tidak memperkeruh masalah ini? Yang pertama, tetap optimis. Kita harus tetap percaya bahwa kita bisa memperbaiki masalah ini sedikit demi sedikit. Semua itu berawal dari mindset. Ya, jadi tetap optimis. Jangan pikirin kata-kata orang lain, jangan. Tetap aja jalan di jalan kita gitu. Tiap hari lakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Yang kedua, coba pelajari hal-hal penting dalam hidup yang tidak diajarkan sekolah. Pelajarilah hal-hal yang terlewatkan setelah sekolah. Jangan takut untuk mencoba sesuatu yang baru. Nah, seperti kalian suka fotografi, ya udah ikuti kursus online ataupun kursus atau banyak baca buku tentang fotografi yang tidak diajarkan di SMA. Itu bisa menjadi tauladannya. Yang ketiga adalah jadilah contoh bagi teman-teman dan anak-anak. Maksudnya kita bisa menjadi contoh bagi mereka dengan memiliki self-knowledge, good relationship, dan tujuan hidup yang baik. Dengan begitu, kita bisa jadi panutan untuk orang lain gitu. Tentang kita punya, untuk membuat mereka termotivasi gitu, melakukan hal yang sama untuk memperbaiki pendidikan yang ada saat ini. Yang keempat adalah prioritaskanlah waktu untuk hal yang penting.
Apabila kita sudah tahu tujuan hidup kita, teruslah fokus, jangan berhenti, jangan goyah, dan jangan berhenti melakukan sesuatu yang tidak kita sukai. Gini. Jadi kalau misalnya kalian udah tahu, aku tuh hidup untuk apa sih? Apa sih tujuan hidupku ke depan? Nah, udah lakukan aja di situ. Jangan 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 terpaksa melakukan sesuatu yang nggak kalian sukai gitu. Misalnya kalian diterima di PTN ataupun sekolah yang sebenarnya nggak kalian sukai gitu, nggak kalian minati gitu. Jangan meneruskannya, karena itu ujung-ujungnya juga nggak akan menghasilkan hasil yang maksimal gitu. Jadi cobalah untuk melakukannya sesuai apa yang kalian sukai. Nah, lalu bab 3. Kita masuki ke kesimpulan atau saran. Kesimpulan dari video dan pembahasan saya tadi adalah sebenarnya sekolah tidak begitu efektif dalam pendidikan. Nilai tidak selalu berpengaruh dalam kehidupan. Maka dari itu, ada baiknya kita mengenal diri kita dan memilih apa yang ingin kita pelajari yang nantinya berguna untuk kehidupan setelah lulus. Nah, sarannya adalah masih terdapat banyak kekurangan yang terkandung dalam pembahasan ini. Penulis hanya menggunakan pendapat dari beberapa pihak dan kurangnya sumber materi dalam pembuatan PowerPoint ini. Oke, sekian video dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.